Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai anggaran kas. Saya sendiri Nursyalita Tania, dan ada teman saya Suci Yolanda Wulan, dan ada satu lagi Roni Sugala, tapi dia lagi berhalangan hadir. Jadi kami berdua yang akan mempresentasikan. Sebelum itu kami akan menampilkan dulu video presentasi kami. Yang akan di-share screen oleh Suci. Worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect. Oke, itu tadi videonya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Worry. Pengertian. Lanjut. Anggaran kas. Lanjut. Oke, pengertian. Anggaran sendiri merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengendalian operasi keuangan dalam suatu perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan untuk maupun yang tidak berbajakan untuk maksud keuntungan laba. Kas adalah seluruh uang tunai dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan. Jadi kas itu kayak nyawa dalam perusahaan, kayak darah dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita kehabisan kas, pasti perusahaan itu akan mengalami ancaman karena kas itu sumber dari segalanya. Selanjutnya, anggaran kas adalah seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan rencana keuntungan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan posisi kas. Jadi, anggaran kas itu merupakan cara yang efektif untuk merencanakan posisi keuangan perusahaan, untuk menentukan pinjaman di masa yang akan datang, dan secara efektif membantu mengusahakan uang yang berlebih akan digunakan untuk apa. Jadi, nggak ada pengeluaran yang cuma-cuma atau pengeluaran yang enggak dibutuhkan. Jadi semua pengeluarannya itu pasti udah terbagi, udah rata, terpukul rata sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. I'll be there. Selanjutnya ada sifat aliran kas. Anggaran kas memiliki perencanaan posisi kas dalam waktu sedikit tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sifat aliran kas, baik masuk maupun keluar, dapat bersifat kontinu, langsung, atau tidak kontinu. Nah, aliran kas masuk berarti sumber dari mana kas diperoleh, sedangkan kas keluar adalah kebutuhan kas untuk pembayaran, misalnya kewajiban perusahaan. Selanjutnya, aliran kas masuk ada bersifat kontinu dan tidak kontinu. Contohnya yang kontinu yaitu hasil penjualan tunai, hasil pelunasan piutang, maaf Suci. Sedangkan yang tidak saham, penerimaan kredit bank, penjualan aktiva tetap yang tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya, kas keluar. Kas keluar ada yang bersifat kontinu, juga tidak kontinu, sama ya. Yang pertama kontinu. Ada pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji. Yang kedua tidak kontinu. Ada pengeluaran kas untuk pembayaran, ada bunga, ada dividen, pembayaran utang, pembelian kembali saham, dan pembelian aktiva tetap. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menentukan posisi kas pada berbagai waktu.
yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan keluar sehingga saldo kas pada akhir periode akan sama dengan saldo awal di penambahan penerimaan kas pada suatu periode. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Nah, defisit itu kelebihan atau sisa dari yang dibutuhkan atau bisa disebut pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan tadi surplus. Surplus itu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan defisit yaitu belanja lebih besar daripada pendapatan. Jadi defisit pemasukan yang lebih besar, defisit pengeluaran lebih besar, sedangkan surplus pemasukan lebih besar. Oke. Yang kedua, yaitu memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Berarti, bila pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dan kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar sebaliknya, surplus akan terjadi bila pemasukan melebihi pengeluaran. Berarti kalau misalnya kita lagi besar pemasukan, maka akan terjadi surplus. Sedangkan belanja kita lebih besar, maka akan terjadi defisit. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang. Dengan terjadinya defisit, kas perusahaan perlu mencari dana tambahan. Berarti pembelanjaan lebih besar kan, jadi perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan. Dan sebaliknya, jika terjadi surplus, maka perusahaan diperlukan mempersiapkan alternatif untuk penggunaan yang menguntungkan. Jadi ketika pemasukan lebih besar, perusahaan harus mencari alternatif nih, bagaimana untuk menggunakan keuangan tersebut agar tidak salah digunakan, sehingga tidak terjadinya defisit kembali. Yang keempat, menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pembelian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya untuk peningkatan volume penjualan. Selanjutnya, ada menggunakannya sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Sesuatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya, agar anggaran tidak melampaui batas sekaligus disesuaikan dengan likuiditas perusahaan. Berarti harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, ada anggaran kas yang sudah ada berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap pengeluaran yang sebenarnya. Jadi, dengan demikian, varian dalam kas masuk maupun keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya. Jadi kita tahu nih, kas masuk itu diperoleh dari mana, sedangkan kas keluar untuk apa. Itulah tujuan kita menganggarkan kas tadi. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelasin oleh Suci. Yang tabel Suci. Ya, terima kasih Tania. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas itu ada dua pendekatan. Yang pertama ada anggaran kas jangka pendek atau pendekatan kas masuk dan kas keluar, atau bisa disebut dengan metode langsung. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua ada anggaran kas jangka panjang atau pendekatan akunting keuangan, metode tidak langsung. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana dari internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Jadi bedanya kalau anggaran kas jangka pendek ini biasanya digunakan dalam hitungan setiap tahunnya, sedangkan anggaran kas jangka panjang itu biasanya 5-10 tahun ke depan.
Selanjutnya ada sumber-sumber kas penambahan dan juga penggunaan kas pengurangan. Jadi yang poin pertama itu TR itu total revenue dan TC itu total cost. Jadi kalau misalnya total revenue atau total pendapatan itu lebih besar dari total cost atau dari biaya yang dikeluarkan, itu jadinya laba. Terus yang masuk itu ada akumulasi penyusutan, penambahan dari hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Terus bertambahnya equity atau ekuitas itu modal disetor, cadangan, dan juga laba ditahan. Sedangkan penggunaan kas pengurangannya, TC atau TR sama ya rugi, itu karena total cost atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada total revenue atau pendapatan. Jadinya perusahaan rugi. Yang poin keduanya ada pembelian aktiva tetap, berkurangnya itu karena hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Berkurangnya ekuitas, modal disetor, cadangan, dan juga laba ditahan. I need Selanjutnya ada langkah menyusun anggaran kas. Yang pertama itu menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Selanjutnya menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya menyangkut pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian yang lain-lain. Selanjutnya ada menyusun anggaran yang sifatnya sementara. Artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya yang diperlukan pembayarnya berupa bunga atau angsuran pokoknya. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. Jadi kalau misalnya perusahaan memerlukan uang, dia bisa meminjam kepada pihak luar dengan konsekuensi atau bunga yang harus dibayar. Selanjutnya ada memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. some. Di sini ada contoh soal dari PT Amanah tahun 2017. Di sini dia udah menjelaskan tentang rencana penjualannya, kerugian piutang yang tidak tertagih, pola pengumpulan piutang, kas awal tahun, penerimaan lain-lain, berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas, pembelian bahan baku maupun pembayaran upah dan gaji ya. Kita lihat penyelesaiannya. Somebody who can love me. Di sini soalnya itu kita diminta untuk menyusun yang pertama anggaran pengumpulan piutang, yang kedua anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, yang kelima kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan meminjam dengan tingkat bunga 8% setahun jika terjadi defisit kas. Yang keenam anggaran kas akhir. Sini penyelesaiannya. Di sini penjualan tunai 50%. Tadi kan di soal kan diketahui bahwa Januari itu ada penjualan kredit sejumlah 3.500.000. Nah, di sini kenapa bisa dapat 1.750.000? Itu didapat dari 50% dari 3.500.000, maka hasilnya 1.750.000. Selanjutnya akan seperti itu juga. Nanti jadi tinggal bulan Februari itu 50% dari 3.750.000 itu dapatnya 1.875.000. 50% dari 4.500.000 untuk bulan Maret itu 2.250.000. Triwulan kedua 50% dari 12 juta 6 juta.
50% dari 10.500.000 dan juga 50% dari 11.250.000. Ini hasilnya 5.250.000 dan 5.625.000. Selanjutnya di sini kan diketahui bahwa kerugian karena piutang tidak tertagih sebesar 2%. Jadinya dapat di sini 2% dari 1.750.000 itu 35.000. Selanjutnya tinggal dikurang dapat 1.715.000 piutang netonya. Selanjutnya seperti itu juga penghitungannya. Ke samping penghitungannya. Selanjutnya ada yang pertama anggaran pengumpulan piutang Januari. Ini dapat 1.029.000 dapat dari soal. Di soal tadi kan di sini diketahui bahwa pola pengumpulan piutangnya di bulan pertama 60%, selanjutnya 30% dan juga 10%. Maka 1.029.000 ini didapat dari 60% dari 1.715.000. Selanjutnya 514.500 ini didapat dari 30% dari 1.715.000. Selanjutnya yang 171.500 ini didapat dari 10% dari 1.715.000. Kenapa dibagi-bagi jadi 60, 30, 10? Karena di sini di soal dikasih tahu bahwa bulan pertama 60%, bulan selanjutnya 30%, dan selanjutnya lagi 10%. Seperti itu juga penghitungannya ya. Di sini 1.102.500 itu didapat dari 60% dari 1.837.500. 551.250 didapat dari 30% dari 1.837.500. 183.750 dapat dari 10% dari 1.837.550 ya. 1.837.500. Selanjutnya ini juga sama ya, seperti penghitungan yang di atas. Selanjutnya di total ke bawah. Setiap bulannya, bulan Januari totalnya 1.029.000, Februari 1.617 didapat dari 1.102.500 ditambah 514.500. Selanjutnya seperti ini penghitungannya ke bawah. Selanjutnya ada yang penerimaan kas. Penerimaan kas ini piutangnya didapat dari anggaran pengumpulan piutang yang pertama. Totalnya sama kan, bulan Januari 1.029.000, taruh di bulan Januari, 1.617 taruh di Februari, dan seterusnya sampai triwulan keempat. Selanjutnya penjualan tunai 1.750.000 ini didapat dari sini. 1.700, 1.837.500, 2.205, 5.880.000, 5.145.000, dan 5.512.500. Nah, ini sama kan, taruh tinggal ke samping. Nah, lain-lain triwulan 2 dan triwulan ketiga itu ada 2 juta dan 3 juta didapat dari soal. Penerimaan lain-lain itu kan hanya ada di triwulan kedua dan triwulan ketiga. Jumlahnya 2 juta dan 3 juta untuk triwulan ketiga. Selanjutnya habis itu di total ke bawah 1.029.000 ditambah 1.750 dapat 2.779.000. Sama bulan Februari juga sama penghitungannya di total ke bawah. Selanjutnya ada anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini 1.350 didapat dari soal pembelian bahan baku. Di sini kan udah dikasih tahu bahwa pembelian bahan baku bulan Januari, Maret sampai triwulan keempat. Kenapa di sini Februarinya kosong? Karena pas bulan Februari dia nggak beli bahan baku. Selanjutnya ada upah gaji 1.170.000 ini didapat dari soal juga ya. Nih 1.170.000. Habis itu
pembagian utang. Di sini di soal ada 3 juta sama 12 juta itu di bulan Februari, 3 juta dan triwulan kedua 12 juta. Dapat dari soal. Dividen juga dari soal. 900.000 untuk triwulan kedua dan 900.000 juga untuk triwulan keempat. Selanjutnya, biaya. Macam-macam biaya juga didapat dari soal. Untuk Januari 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000. Di masing-masing 1.350.000. Sama kan 650 dan triwulan keempatnya 1.350. Selanjutnya totalnya tinggal dihitung ke bawah. Total ke bawah 1.350.000 ditambah 1.170.000 tambah 650.000 dapat hasilnya 3.170.000. Dan sama seperti penghitungan untuk seterusnya seperti itu. Ya, terima kasih Tania. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, diminta mencari anggaran kas sementara. Nah, ini tuh kita dapatnya dari yang udah Suci nyari tadi. Pertama, kita nyarinya tuh ke bawah, bukan ke samping. Kalau Suci kan tadi ngerjainnya ke samping, kalau ini ke bawah dulu. Yang pertama ada Januari, saldo awal. Saldo awal diketahui tadi di soal. Di soal kan diketahui di poin nomor 4. Kas awal tahunnya itu 2.500.000. Oke, nomor 4. Kembali ke yang tadi Suci. Di bawahnya ada penerimaan. Itu didapat dari materi Suci yang udah Suci nyari tadi yang nomor 2. Penerimaan, yaitu 2779. Selanjutnya, kayak yang tadi. Selanjutnya, dari saldo awal dan penerimaan itu ditambah, maka akan didapatkan tersedia. Terus habis itu dicari pengeluaran itu kita dapat dari yang tadi Suci nyari juga, nomor 3. Pengeluarannya Januari 3.170. 3.170 kan. Oke, kembali yang soal tadi. 3.170. Terus tersedia dikurangi pengeluaran, maka akan didapatin saldo akhir. Berlaku juga untuk Februari, didapatnya sama, berarti saldo akhir di bulan Januari akan dijadikan saldo awal di bulan Februari. Dan penerimaannya dapat dari yang tadi juga sama, maka akan didapatin saldo akhir di Februari 1.251, maka dia akan menjadi saldo awal Maret, yaitu 1.251.000. Selanjutnya, dimasukin yang dari tadi ya, sama kayak yang Januari, maka didapatin saldo akhirnya 2.446, dia jadi saldo awal triwulan 2. Nah, di sini tuh berbeda karena dia pas di penerimaannya 13 juta, itu besar, terus dianya besar, namun pengeluaran di bulan triwulan 2 yang udah tadi Suci nyari juga, didapat pengeluaran itu 20 juta. Jadi sehingga di triwulan 2 mereka mengalami kerugian, jadinya 4.558. Itu mereka saldo akhirnya, sehingga mereka tuh rugi, mereka harus nombok. Sehingga di triwulan ketiga mereka nggak punya saldo awal. Jadi mereka langsung ke penerimaan, sehingga didapat tersedianya itu dari penerimaan karena saldo awal tadi kosong. Selanjutnya pengeluarannya 7 juta, maka mereka mempunyai saldo akhir 5.742. Selanjutnya saldo akhir di triwulan 3 menjadi saldo awal di triwulan 4, dan penerimaannya 11 juta, sehingga tersedianya 16 juta, pengeluarannya 8 juta, dan sehingga saldo akhir mereka ada 8.031.000. Nah, karena mereka mengalami kerugian di triwulan kedua, sehingga pas di triwulan ketiga harus meminjam. Makanya di poin nomor 5 dicari perhitungan pembayaran bunga. Nah, kebijakannya ini pada awal triwulan 2 meminjam sebesar 5 juta. Karena tadi rugi 4 juta kan, sehingga mereka harus menutupi itu, mereka minjem. Dibulatin jadi 5 juta.
Periodenya April sampai September dan dapat dibayar kembali pada awal triwulan keempat. Sehingga bunga sebesar 1,5% dikali 5.075.000. Karena mereka dapat dibayar kembali pada awal triwulan 4, mereka minjemnya kan dari triwulan 2 tuh, triwulan 2, 3, 4, sehingga perhitungannya itu jatuh bunganya dari triwulan 2. Di triwulan 2 ada bulan Mei dan Juni, masing-masing bulan 75.000 sehingga totalnya 150.000. Di triwulan ketiga ada Juli, Agustus, September sehingga masing-masing 75.000 sehingga totalnya 225.000. Dan triwulan keempat ada Oktober sehingga 1 bulan aja jadi bunganya 75.000. Nah, itu perhitungan pembayaran bunga tiap triwulannya. Yang selanjutnya ada menghitung anggaran kas akhir final. Nah, yang ini pertama kita ke bawah juga ngitungnya Januari. Januari ada saldo awal tadi yang dari soal 2.500.000 juga. Terus penerimaan tadi yang udah Suci ngitung, poin nomor 2, 2.779.000. Karena mereka Januari belum ngutang, jadi utangnya masih kosong, sehingga tersedianya 5.279, pengeluarannya 3.170. Mereka belum ada bayar utang dan belum ada bunga, sehingga masih kosong, jadi saldo akhirnya 2.109. Berlaku juga buat Februari, jadi saldo akhir Januari, jadinya saldo awal di bulan Februari. Saldo awalnya 2.109.000, penerimaannya 3.492.000, sehingga dapat tersedia 5.601, dan pengeluaran mereka 4.350.000, sehingga didapat saldo akhir 1.251.000. Dan saldo akhir bulan Februari jadinya saldo awal di bulan Maret. Sehingga saldo awal di bulan Maret 1.251.000, penerimaannya 4.295.750.000, sehingga tersedia 5.546.750.000. Dan pengeluaran di bulan Maret ada 3.100.000 yang tadi udah Suci ngitung juga, sehingga didapat saldo akhir ada 2.446.750.000. Jadi saldo awal bulan triwulan 2. Saldo awalnya itu didapat dari yang saldo akhir bulan Maret ya. Jadi saldo awalnya 2.446.750, penerimaan triwulan 2 13.769.750. Nah, karena di triwulan 2 tadi mereka mengalami kerugian, jadi mereka meminjamkan 5 juta ke bank. Jadi di sini mulai dihitung ada hutang, sehingga karena mereka minjam, pemasukan mereka nambah kan, jadinya tersedia karena mereka minjam ke orang, ke bank, jadi tersedianya 21.216.500. Pengeluarannya 20.775.000. Karena di triwulan 2 ini udah jatuh bunga, jadinya bunganya itu di triwulan 2 udah terhitung selama 2 bulan yaitu 150.000, sehingga saldo akhirnya setelah dikurangin pengeluaran dan bunga didapat 291.500. 291.500 saldo akhir triwulan 2 ini menjadi saldo awal di triwulan 3. Dan ada penerimaan di triwulan 3 13.542 sehingga tersedianya 13.833.000. Pengeluarannya 7.800.000 dan mereka di triwulan 3 juga membayar bunga. Mereka membayar bunga dari 3 bulan, jadi yang tadi 75.000 dikali 3 didapat 225.000 sehingga saldo akhir setelah dikurangi pengeluaran dan bunga yaitu 5.808.500. Selanjutnya ini menjadi saldo awal di triwulan keempat. Kemudian ditambah penerimaan 11.064.000 sehingga didapat tersedia 16.872.500. Selanjutnya dikurangi sama pengeluaran 875.055.000. Tadi kan dibilang mereka dapat membayar kembali pada awal triwulan 4. Sehingga utang yang tadi dipinjam di triwulan kedua mereka bayar di triwulan keempat 5 juta. Dan membayar sisa bunga yang terakhir yaitu bulan Oktober 75.000 sehingga dari kas yang tersedia 16.872.500 dikurangin sama pengeluaran pada triwulan 4 875.000 dikurangin pembayaran hutang tadi 5 juta dan dikurangin bunganya 75.000 sehingga didapat saldo kas akhirnya triwulan keempat 3.022.000. Oke. Jadi itu
Jadi itu yang udah perhitungan kami. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa dibahas. Oke, sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Oke, terima kasih.